Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman. Gimana kabarnya di siang kali ini ya? Semoga kabarnya tetap sehat dan tentunya selalu diberi kelancaran di hari ini juga di hari-hari yang akan datang ya. Memang kalau udah rezeki itu tidak akan kemana teman-teman ya. Kali ini yaitu April Cirebon yang duet sama Pasha Ungu teman. Tapi Pasha Ungu merinding ya mendengar suara dari April itu ya. Oke, kayak apa videonya? Langsung kita tonton sama-sama. Sebenarnya ya kalau seperti itu bagus dong, harus Dunia hiburan kembali dibuat heboh setelah pernyataan mengejutkan dari artis internasional Agnes Mo. Pujian Agnes terhadap bakat April yang sempat viral kini berlanjut ke rencana kolaborasi di proyek terbarunya. Agnes menilai April bukan sekadar juara biasa, melainkan talenta bernilai tinggi yang kini mulai dilirik promotor besar. Banyak yang memprediksi langkah ini akan membuka jalan karier April semakin gemilang ke depan. Agnes ungkapkan ketertarikannya pada bakat April yang dinilai memiliki disiplin dan mental baja. Kolaborasi tersebut bukan hanya soal vokal, melainkan penggabungan dua kekuatan besar antara dangdut klasik dan modern. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi Agnes Mo. Wih, keren banget ya. One minute, yuk. Lagi dan lagi April membuat publik merasa bangga dan haru. Kali ini ia berkesempatan duet bersama band Ungu di panggung megah konser Indosiar. Lagu Bismillah Cinta sukses dibawakan April dengan suara khasnya yang mirip Lesti. Air mata bahagia pun tak kuasa ia sembunyikan karena duet dengan Pasha Ungu adalah impiannya sejak dulu. Pasha Ungu juga mengakui kualitas dan bakat April yang luar biasa. April dari sana ya. Untukmu, untukmu, untukmu. Feel that? Nah. Cinta aku hanya pada, oh hanya kau belahan jiwa. Cinta membara, tiada cara. Pesan menyentuh Pasha Ungu untuk April Cirebon. Pasha ungkapkan jika Gokil dirinya banget. sudah lama menyoroti perjalanan April dari kompetisi hingga mendapatkan juara. Pasha juga memberikan sebuah hadiah mobil mewah untuk April Cirebon sebagai wujud dukungan dan apresiasi Pasha atas prestasi April di panggung Akademi 7. Pasha ungkapkan agar April tak berbangga diri dan tetap terus rendah hati. Sontak hal itu membuat April tak kuasa menahan air mata bahagia juga haru atas pesan Pasha untuknya. Dunia hiburan tanah air baru saja dikejutkan oleh sebuah fenomena vokal yang membuat seorang Pasha Ungu tertunduk dalam rasa kagum sekaligus merinding ketakutan. Saat April DA7 melantunkan nada-nada magis dalam lagu Bismillah Cinta di panggung mega konser Indosiar, sebuah alarm Luar bahaya biasa. seolah berbunyi bagi seluruh penyanyi pendatang baru di Indonesia. Kualitas suara yang ditampilkan bukan sekadar hasil olah vokal biasa, melainkan sebuah ledakan bakat yang jarang ditemukan dalam satu dekade terakhir. Namun, yang membuat publik semakin geger bukanlah sekadar teknik vokalnya, melainkan apa yang terjadi di balik layar setelah penampilan tersebut berakhir. Ada sebuah bisikan rahasia yang mulai menyebar di kalangan petinggi industri mengenai nasib musik rakyat Indonesia. April bukan lagi sekadar kontestan pencarian bakat. Ia telah berubah menjadi variabel paling berbahaya yang siap mengacak-acak dominasi musik instan yang selama ini merajai pasar. Jauh dari gemerlap lampu panggung televisi, di sebuah ruangan yang penuh dengan sejarah di Soneta Rekor Depok, sang Raja Dangdut Rhoma Irama sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar.
8 dekade pengabdiannya pada musik bukan hanya soal angka, melainkan soal marwah dan harga diri sebuah bangsa yang ia bangun melalui nada. Roma secara mengejutkan menarik April masuk ke dalam lingkarannya untuk menjadi bagian inti dari tur paling ambisius dalam sejarah musik nasional. Keputusan ini diambil bukan karena popularitas April semata, melainkan karena Roma melihat adanya api yang sama yang pernah ia nyalakan puluhan tahun silam. Di depan para saksi di studio tersebut, sebuah sumpah seolah terucap untuk mengembalikan kejayaan dangdut original ke tahta tertingginya. Sang raja telah memilih jalannya, dan ia tidak akan membiarkan musik yang ia cintai hancur oleh tren erotisme yang kian liar menjajah panggung-panggung rakyat di seluruh pelosok negeri. Ada sebuah misi rahasia yang dibawa oleh promotor Mardi Zucitra Nusantara dalam rangkaian konser 8 dekade ini, dan misi itu adalah sebuah perang terbuka. Mereka secara terang-terangan menyatakan bahwa kolaborasi Rhoma Irama dan April DA7 adalah upaya untuk membilas bersih citra dangdut dari pengaruh ambiaran yang dianggap merusak moral. Ya, betul. Industri saat ini memang sedang mabuk oleh tren koplo yang seringkali mengedepankan unsur erotisme demi mendapatkan jutaan penayangan di media sosial. Namun MCN dan Sang Raja ingin membuktikan bahwa dangdut bermartabat dan berbudaya masih memiliki taring yang jauh lebih tajam untuk mencabik pasar. April dipilih sebagai ujung tombak karena ia mewakili wajah baru yang bersih, beretika, namun memiliki kekuatan vokal yang mampu menghancurkan standar musik asalan. Ini adalah serangan balik dari para penjaga tradisi terhadap industri yang mereka anggap sudah kehilangan arah dan jati diri yang sebenarnya. Mengapa Stadion Ranggajati di Cirebon dipilih sebagai titik nol dari perjalanan suci 8 kota ini? Jawaban yang beredar di permukaan adalah soal kedekatan geografis, namun kebenaran di baliknya jauh lebih mengerikan. Cirebon adalah tanah suci bagi para penggemar militan soneta, sebuah wilayah di mana penontonnya memiliki telinga paling tajam dan hakim paling kejam di seluruh jagat raya Pantura. Jika April gagal memberikan performa yang sempurna di hadapan penduduk kampung halamannya sendiri, maka reputasinya akan hancur seketika sebelum tur ini benar-benar dimulai. Cirebon adalah ujian pertama dari Tuhan bagi April untuk membuktikan apakah ia benar-benar layak bersanding dengan legenda hidup yang sudah bertahta selama 80 tahun. Semua mata kini tertuju pada Stadion Ranggajati, menunggu apakah stadion ini akan menjadi saksi dari sebuah penobatan ratu baru atau justru menjadi kuburan bagi karir seorang gadis yang terlalu berani bermimpi. Mari kita bedah apa yang sebenarnya membuat seorang vokalis legendaris seperti Pasha Ungu sampai merinding mendengar suara April. Rahasianya bukan terletak pada tingginya nada yang ia capai, melainkan pada kemurnian frekuensi yang mampu menembus lapisan emosi paling dalam dari pendengarnya. Dalam lagu Bismillah Cinta, April menunjukkan kontrol pernafasan yang dianggap mustahil bagi penyanyi seusianya, sebuah teknik yang biasanya membutuhkan waktu puluhan tahun untuk dikuasai. Pasha menyadari bahwa ia sedang melihat seorang monster vokal yang sedang lahir. Seseorang yang mampu menggabungkan teknik pop modern dengan cengkok dangdut yang sangat presisi. Inilah yang membuat Sang Raja Dangdut yakin bahwa April adalah satu-satunya orang yang bisa menerjemahkan aransemen original soneta tanpa cacat sedikit pun. Rahasia vokal ini adalah alasan mengapa tiket konser di Cirebon ludes dalam hitungan jam. Karena orang-orang ingin mendengar keajaiban itu dengan telinga mereka sendiri. Ya, betul. Di era yang serba digital, langkah promotor MCN untuk tetap membuka skema penjualan tiket secara luring atau offline adalah sebuah gerakan intelijen yang sangat cerdas. Mereka menyadari bahwa basis masa sejati Rhoma Irama tidak semuanya berada di dalam ekosistem aplikasi ponsel pintar yang rumit. Ada jutaan penggemar fanatik yang masih memegang kaset lama dan merindukan suara gitar Sang Raja tanpa perlu bantuan algoritma internet. Dengan membuka loket fisik di wilayah Pantura, mereka sedang memobilisasi tentara lama untuk bersatu dengan barisan penonton muda yang baru saja mengenal April melalui layar televisi. Strategi ini menciptakan sebuah ruang temu lintas generasi yang sangat langka, di mana kakek dan cucu bisa duduk bersama untuk menyaksikan sebuah sejarah yang sama. Inilah cara Sang Raja memastikan bahwa Stadion Ranggajati akan bergetar oleh ribuan nyawa yang memiliki satu frekuensi, sebuah taktik yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh promotor musik modern lainnya.
Kehadiran April DA7 di sisi Rhoma Irama bukan hanya menjadi kabar baik bagi penggemar, tetapi juga menjadi ancaman tersembunyi bagi banyak musisi senior yang sudah lama nyaman di zona aman. Standar yang ditetapkan oleh kolaborasi ini begitu tinggi sehingga memaksa setiap penyanyi di Indonesia untuk mengevaluasi kembali kemampuan mereka di atas panggung. Jika seorang pendatang baru seperti April bisa menyamai energi sang raja dangdut yang sudah berusia 80 tahun, maka tidak ada lagi alasan bagi musisi lain untuk tampil setengah hati. Tekanan industri kini bergeser kembali pada kualitas vokal dan etika panggung. Dua hal yang selama ini sering diabaikan demi konten viral yang bersifat sementara. April telah menjadi standar baru yang dipaksakan oleh keadaan. Sebuah barometer yang akan memisahkan mana penyanyi sejati dan mana yang hanya sekedar produk pemasaran tanpa jiwa. Inilah awal dari seleksi alam yang akan membersihkan industri musik Indonesia dari para pemain amatir. Rhoma Irama pernah berucap dalam konferensi pers di Depok bahwa keberadaannya di atas panggung saat ini adalah sebuah anugerah Allah yang sangat luar biasa dan sulit dinalar. Wah, hebat banget nih ya. Sampai segitunya, sampai ungu pun merinding mendengar suara merdunya April. Wah, keren pokoknya, keren. Menginjak usia 80 tahun dengan jari yang masih lincah menari di atas dawai gitar adalah sebuah anugerah yang melampaui batas kemampuan biologis manusia pada umumnya. Filosofi ini ia tanamkan pada April agar sang gadis memahami bahwa menyanyi bukan soal mencari uang atau popularitas, melainkan soal pengabdian dan rasa syukur. Sang raja ingin April melihat konser ini sebagai sebuah ibadah budaya, di mana setiap nada yang keluar harus mampu memberikan tuntunan dan edukasi bagi rakyat yang mendengarnya. April kini sedang dididik dalam sekolah kehidupan yang sangat keras, di mana ia harus mampu menyeimbangkan antara ego masa muda dan kedalaman spiritual yang diminta oleh sang raja. Ini adalah perjalanan bain yang akan mengubah April dari seorang kontestan menjadi seorang seniman sejati yang bermartabat. Kini, persiapan di Stadion Ranggajati telah mencapai tahap akhir dan suasana di sekitar lokasi tersebut mulai terasa sangat mencekam bagi siapapun yang memahaminya. Ribuan orang sudah mulai melakukan perjalanan dari berbagai pelosok Jawa Barat menuju Cirebon hanya untuk menjadi saksi mata dari hari penentuan ini. April dikabarkan sedang menjalani latihan intensif di bawah pengawasan langsung tim Ahri Soneta untuk memastikan tidak ada satupun kesalahan teknis yang terjadi hari Sabtu nanti. Tekanan psikologis yang ia hadapi saat ini tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa karena ia memikul harapan besar dari sang raja dan ribuan penonton yang rindu akan kejayaan dangdut original. Stadion Ranggajati akan menjadi saksi bisu dari getaran pertama yang akan menentukan nasib 7 kota berikutnya dalam tur ambisius ini. Apakah April akan sanggup menjaga marwah dangdut bermartabat? Atau justru... Berarti setelah Ranggajati akan ada 7 kota ya untuk tur dangdut Rhoma Irama dan April Cirebon, teman-teman ya. Ya semoga saja nanti jatuhnya ke kota-kota Anda ya. Oke, semoga lah. Siapa tahu di kota Anda nanti. Oke, kita lanjut. Akan tenggelam di bawah bayang-bayang kebesaran sang raja? Waktu akan segera menjawabnya. Akan tercatat dalam buku besar sejarah musik Indonesia sebagai malam penentuan tahta yang sangat krusial. Jika April mampu memberikan performa yang melampaui apa yang ia tampilkan di hadapan Pasha Ungu, maka ia secara resmi akan mendapatkan mahkota sebagai penjaga marwah dangdut masa depan. Wah, apa enggak hebat ya? Wah, luar biasa ini. Menurut saya luar biasa ini ya. Namun jika ia gagal, maka semua narasi besar tentang regenerasi dangdut original yang dibangun oleh Rhoma Irama akan dianggap sebagai sebuah mimpi yang terlalu muluk. Sang raja telah memberikan senjatanya, promotor telah membangun medannya, dan kini semua beban berada di tangan seorang gadis bernama April. Kita akan melihat apakah ia benar-benar anak emas yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkan industri musik kita, atau hanya sekadar bintang jatuh yang akan hilang dalam hitungan detik. April ini juara ketiga Dangdut Akademi 7 kemarin. Alhamdulillah. Ya, betul-betul peluang bagi April teman-teman ya.
Nah, jadi April berpeluang untuk ikut tur di 7 kota untuk setelah yang ini ya. Setelah dari Ranggajati kemarin. Hebat ini ya. Hebat, luar biasa dan gokil banget. Oke, kita lanjut lagi. Juara pertama Tasya. Ya. Juara kedua Valen. Valen nggak ada ya? Oh, lagi kurang lagi enak nggak ada. badan. Iya. Ini juara ketiga. Oh, Dulu ngamen. selamat. Ngamen. Oh, Masih kecil ngamen. Berapa Dari dari ngamen. Masya Allah. Cirebon. Perjuangan ya. Wah, luar Luar biasa. Keren. Tadi Sedikit informasi yang bisa kita berikan. Tadi pada saat JR sempat ngobrol sama tim. Iya. Bingung apa nih Kak mau duet. Oh. Panik. Betul April? Iya. Gimana Iya, perasaan kamu? Terharu Abi. Terharu. Udah ngebayangin sejauh ini Abi. Iya. Subhanallah. Kemarin baru semalam sama Om Iwa. Iya. Sekarang sama Pasya sama Ungu. Biasanya cuma lihat-lihat di TV doang. Iya. Sekarang bisa duet langsung, alhamdulillah terharu Abi. Wih, Ini bukti bahwa gokil. tidak ada kata terlambat untuk berjuang ya, Bapak Ibu ya. Kalau ada keinginan, kalau ada kemauan, punya cita-cita, dikejar tuh nggak ada salahnya gitu loh. Iya. Biar Allah yang memutuskan nanti sampai di Betul. mana kamu berjuang. Ya. Betul Abi. ya dan yang menarik ya Kando ya. April ini mengidolakan Bunda Lesti dan kebetulan kan Ungu itu kan berduet iya. sama Bunda Lesti. Siapa tahu kalau memang tahu. rezekinya nanti bisa berduet bareng untuk lagu orisinil ya. Iya. Bareng sama Ungu. Iya. Gak ada yang gak mungkin, yang penting ikhtiarnya. Iya, saya betul, coba. betul. Iya Abi. Iya. Keren. Oke, April terima kasih. Terima Terima kasih Abi. Kasih Terima Dede kasih Apa Api. Terima kasih Api. Wah, bisa banjir job ya. Bisa jadi konser juga sama Ungu. Ya kan? Ada peluang juga sama Ungu ini. Keren ya. Pokoknya menurut saya emang rezeki nomplok nih buat April. Yang jelas bakalan ikut tur 7 kota bersama Romai Rama. Terus ini juga ada kemungkinan nanti akan tur bersama Ungu.